Biasanya orang sedih dan menangis karena ada masalah-masalah yang berat di dalam kehidupannya, atau menangis karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Sebagian orang bisa sedih dan menangis ketika kehilangan hal-hal yang menyangkut materi dan aset dalam hidupnya. Tetapi banyak orang yang lupa, ada hal yang sangat penting yang harus direnungkan, bahkan harus ditangisi, yang menyangkut keadaan manusia batinianya yang masih belum serupa dengan Kristus. Mari kita cermati perkataan Yesus di Lukas pasal 23 ayat 27-28. Demikian firman Tuhan. Ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, tangisilah dirimu sendiri berarti setiap kita harus selalu meneliti keadaan hati nurani kita atau keadaan manusia batinia kita untuk terus dibenahi dan diubah supaya mencapai standar seperti Kristus. Karena Tuhan kita itu menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa yang di surga adalah sempurna dalam kasih-Nya, sempurna dalam kehendak-Nya. Kita harus menangisi diri kita yang belum sempurna, menangisi keadaan batinia kita yang sering meleset dari yang Tuhan kehendaki, menangisi diri kita yang sering berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan yang masih hidup dengan gairah hidup orang dunia. Karena itu, mari kita terus berubah dengan mengubah fokus hidup ini untuk terus belajar memahami dan mengenakan pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus dan hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Saudaraku, tangisilah dirimu sendiri itu berarti Tuhan mengendaki setiap kita menyadari keadaan diri kita sendiri yang masih berdosa, menangisi diri kita sendiri yang masih meleset dari kehendak-Nya, dan terus berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk hidup kudus selagi masih memiliki kesempatan dalam hidup ini. Dengan belajar memahami apa yang Yesus ajarkan dan menghadirkan hidup Yesus, hidup yang berkualitas anak Allah di dalam hidup kita masing-masing, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, beroleh bagian di dalam kerajaan Allah yang kekal selamanya. Amin.